warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan beranggotakan yang pertama ada Cindy Putri Mika, lalu ada Julianto Dike Hermawan, lalu Nuriskiani Adelia, selanjutnya Rifani Septianisi, dan Widya Fertiani, lalu ada Yogi Warso Jaya Saputra dan Yusuf Irfan Mahesa. Kami di sini akan membahas bagaimana analisis fraud kasus perusahaan WorldCom dan Enron Corporation. Baik, materi yang pertama yaitu profil singkat perusahaan WorldCom. WorldCom merupakan perusahaan yang bergerak di jasa pelayanan telekomunikasi jarak jauh dan merupakan perusahaan terbesar kedua di Amerika yang didirikan oleh Bernard Ebbers pada tahun 1983. WorldCom tercatat dalam Bursa Efek Amerika pada tahun 1989 dengan Bernard Ebbers sebagai CEO-nya. Nah, pada tahun 1990-an, WorldCom berkembang pesat dengan mengakuisisi beberapa perusahaan telekomunikasi lainnya dan mencapai puncaknya ketika mengakuisisi perusahaan MCI di tahun 1998. Akuisisi yang besar telah terjadi di tahun 1998 ini ketika WorldCom mengakuisisi perusahaan MCI yang merupakan perusahaan terbesar kedua di Amerika yang bergerak di bidang telekomunikasi jarak jauh. Dan pada tahun yang sama, WorldCom mengakuisisi beberapa perusahaan telekomunikasi lainnya juga seperti UUNet, CompuServe, dan jaringan data AOL atau American Online yang mengukuhkan posisi WorldCom sebagai operator nomor 1 dalam infrastruktur internet. Nah, pada tahun 1990-an ini terjadi masalah fundamental ekonomi di perusahaan WorldCom, yaitu besarnya kapasitas telekomunikasi. Masalah ini terjadi pada tahun 1998 ketika Amerika mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan terhadap infrastruktur internet berkurang drastis. Hal ini mengakibatkan pendapatan pada perusahaan WorldCom ikut menurun drastis dan jauh dari yang diharapkan. Padahal dalam perusahaan WorldCom dalam membiayai biaya akuisisi dan investasi infrastruktur, WorldCom menggunakan pendanaan yang bersumber dari luar atau hutang. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana sih fraud terjadi dalam perusahaan WorldCom? Oke, pada awal tahun 2000, WorldCom ini sudah mulai mengalami kemerosotan. Hal ini dikarenakan pendapatan WorldCom yang semakin menurun, sedangkan hutang WorldCom semakin banyak. Nilai sahamnya juga terus mengalami penurunan. Melihat akan hal ini, Bernard Ebbers selaku CEO, Scott Sullivan selaku CFO, dan David Myers sebagai audit senior memutuskan untuk mengambil jalan keluar dengan mengubah laporan keuangan. Ada dua cara yang mereka tempuh dalam mengubah laporan keuangan ini. Untuk cara yang pertama itu mereka membukukan line cost sebagai pemasukan, padahal sebenarnya line cost ini merupakan pengeluaran. Untuk cara yang kedua, mereka mengentry akun palsu yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan pendapatan perusahaan WorldCom yang meningkat. Selanjutnya, dalam laporannya di tanggal 25 Juni, WorldCom mengakui bahwa perusahaan mengklasifikasikan lebih dari 3,8 miliar US dollar untuk beban jaringan sebagai pengeluaran modal. Beban jaringan ini merupakan beban yang dibayar oleh perusahaan WorldCom kepada perusahaan lainnya untuk jaringan telekomunikasi, seperti biaya akses dan biaya pengiriman pesan bagi perusahaan WorldCom itu sendiri. Dilaporkan sekitar 3.005 miliar US dollar telah salah diklasifikasi pada tahun 2001 dan sisanya sebesar 797 juta
US dollar diklasifikasikan pada triwulan pertama di tahun 2002. Berdasarkan data WorldCom, sebesar 14,7 miliar US dollar pada tahun 2001 disajikan sebagai biaya. Nah, dengan memindah bukukan akun beban kepada akun modal, WorldCom mampu menaikkan pendapatan atau laba. WorldCom mampu menaikkan laba karena akun beban dicatat lebih rendah, sedangkan untuk akun aset dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi mereka sajikan sebagai beban investasi. Oke, selanjutnya jika hal itu tidak terdeteksi, praktek ini akan berakibat pendapatan bersih yang lebih rendah dari tahun ke tahun. Karena beban kapitalisasi jaringan tersebut akan didepresiasikan secara esensi beban kapitalisasi jaringan yang memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biayanya dalam beberapa tahun ke depan, mungkin antara 10 tahun atau bahkan lebih. Nah, pada tanggal 1 Juli 2002, WorldCom mengumumkan bahwa akun cadangan di WorldCom juga diperiksa atau diinvestigasi. Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang tidak bisa diprediksi, seperti utang pajak di masa depan. Seharusnya akun ini tidak boleh untuk dimanipulasi untuk menaikkan pendapatan perusahaan. Yang terakhir, pada tanggal 8 Agustus, WorldCom mengakui bahwa mereka telah menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Dakwaan dilaporkan pada tanggal 28 Agustus bahwa akun cadangan dikurangi untuk menutupi biaya jaringan yang telah dikapitalisasi tersebut. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam skandal. Yang pertama ada pihak manajemen yang dengan sengaja memasukkan data keuangan mereka dengan cara membebankan biaya ke rekening modal dan menciptakan kelebihan cadangan atau ketentuan untuk biaya yang akan datang, yang kemudian dibebaskan atau dikurangi sehingga menambah keuntungan. Selanjutnya, pemilik atau CEO yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemilik untuk memperoleh keuntungan pribadi dari dana yang dipinjamkan WorldCom. Ebers juga menyatakan bahwa kode etik merupakan tindakan yang menghabiskan waktu saja. Dan selanjutnya ada auditor internal perusahaan. Auditor internal tidak mengungkapkan kesalahan praktik-praktik akuntansi dan kecurangan akuntansi yang dilakukan manajemen perusahaan, mengingat nilai kapitalisasi yang begitu besar dan pengaruhnya terhadap nilai pendapatan bersih dan total aktiva. Harusnya praktik ini bisa diungkap lebih cepat. Yang terakhir ada auditor eksternal. Auditor eksternal bekerja sama dengan manajemen untuk menutupi kecurangan yang dilakukan WorldCom. Auditor eksternal telah melanggar kode etiknya sebagai auditor, yaitu bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, prinsip etika yang dilanggar. Pertama, ada pihak manajemen yang melanggar prinsip integritas dan prinsip objektivitas. Kemudian Ebers atau selaku pemilik perusahaan melanggar prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian. Selanjutnya, auditor internal yang melanggar prinsip perilaku profesionalisme dan prinsip kerahasiaan. Dan tadi ada KAP Arthur Anderson atau selaku auditor eksternal yang melanggar prinsip perilaku profesional. Siapa yang mengungkapkan kasus tersebut? Pada tanggal 15 Juli, Tauzi yang merupakan House Energy and Commerce Committee mengatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen internal dan email WorldCom mengindikasikan bahwa sebenarnya pihak eksekutif sudah mengetahui salah saji tersebut sejak musim panas 2000 silam. Internal auditor adalah pertahanan awal terhadap kesalahan praktek-praktek akuntansi dan kecurangan akuntansi. Satu pertanyaan kepada internal auditor WorldCom adalah kenapa butuh waktu 1 tahun untuk mengungkapkan salah saji ini? Padahal mengingat nilai kapitalisasi yang begitu besar dan pengaruhnya terhadap nilai pendapatan bersih dan total aktiva, seharusnya bisa diungkap lebih cepat. Beberapa pengamat mengatakan bahwa Arthur Anderson tahu mengenai salah saji yang dilakukan oleh pihak WorldCom.
karena seharusnya Arthur Andersen bertugas untuk mengaudit. Beberapa pengamat mengatakan bahwa Arthur Andersen seharusnya lebih peka terhadap kondisi keuangan WorldCom. Dampaknya, pada tanggal 25 Juni 2002, saham WorldCom dari 64,5 US dollar pada pertengahan 1999 menjadi kurang dari 2 US dollar per saham. Bagaimana kronologi pengungkapan kasus tersebut? Pada bulan Juli 2002, WorldCom mengajukan perlindungan kebangkrutan setelah beberapa pengungkapan mengenai penyimpangan akuntansi. Di antara mereka adalah pengakuan benar akuntansi untuk biaya sebagai beban modal operasional yang melanggar praktik akuntansi yang berlaku umum GAAP. Cynthia Chopper dan rekan-rekannya khawatir tentang wahyu mereka menjatuhkan perusahaan. Bosnya, Scott Sullivan, memintanya untuk menunda pelaporan temuan dia untuk seperempat. Laporan keuangan yang baru diaudit terkena dampak dari penipuan WorldCom pada pemegang saham perusahaan. Sejak tahun 2002 mengungkapkan efek dari penipuan di perusahaan pesaing dan industri telekomunikasi secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa jatuhnya WorldCom mengubah nasib sejumlah pelaku industri telekomunikasi. Pada bulan Maret 2004, Sullivan mengaku bersalah atas tuduhan kriminal MC Severity 2004. Pada saat itu juga, Ebers secara resmi didakwa dengan 1 hitungan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, 1 tuduhan penipuan sekuritas, dan 7 tuduhan penipuan terkait dengan pengajuan palsu. Pada 15 Maret 2005, Ebers ditemukan bersalah dari semua tuduhan. Dan pada tanggal 13 Juli tahun itu, dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Mungkin hukuman seumur hidup untuk pemain berumur 60. Materi selanjutnya, yaitu tentang skandal kasus Enron. Yang pertama ada profil singkat perusahaan Enron. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron jejak akarnya adalah perusahaan gas alam utara yang dibentuk pada tahun 1932 di Omaha, Nebraska. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara internal atau penyaluran gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985 oleh Connecticut. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai 2 miliar US dollar. Enron memiliki cakupan bisnis yang luas, di antaranya adalah listrik, gas alam, pulp, kertas, komunikasi, dan lain-lain. Tidak cukup dengan prestasi tersebut, Enron membentuk pula Enron Online atau EOL pada bulan Oktober 1999. EOL merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Pada Januari 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi dengan kapasitas jaringan penjualan brandwide untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi $40, bahkan meningkat menjadi $90,56. Sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai perusahaan Amerika yang paling inovatif di dunia. Yang kedua, fraud yang terjadi. Dalam waktu singkat, perusahaan Enron yang pada tahun 2001 sebelum kebangkrutan masih membukukan pendapatan sebesar 100 miliar US dollar. Tiba-tiba melakukan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Sebagai bentuk entitas bisnis, nilai kerugian Enron diperkirakan mencapai 50 US dollar. Sementara itu, pelaku pasar modal kehilangan 32 miliar US dollar dan ribuan pegawai Enron harus menangisi amblasnya dana pensiun mereka tak kurang dari 1 miliar US dollar. Saham Enron terjun bebas hingga berharga 45 sen US dollar. Padahal sebelumnya pada Agustus 2000 masih berharga 90 US dollar per lembar.
Oleh karenanya, banyak pihak yang mengatakan kebangkrutan Enron ini sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah bisnis di Amerika dan menjadi bahan perbicaraan dan ulasan di berbagai media bisnis dan ekonomi terbuka seperti majalah Time, Fortune, dan Business Week. Enron mengumumkan kebangkrutannya pada akhir tahun 2002. Kebangkrutan perusahaan tersebut menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Bangkrutnya Enron dianggap bukan semata-mata sebagai sebuah kegagalan bisnis, melainkan sebuah skandal yang multidimensional yang melibatkan politisi dan pemimpin terkemuka di Amerika Serikat. Kronologis kasus Enron. Kronologis yang didasarkan pada fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron. Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap pada publik. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Pada awal tahun 2001, partner KAP Anderson melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akuntansi perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Anderson pada pertengahan 2001. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan 3. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta atau naik 100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara kesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar 1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan keberangkutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu, terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, senilai lebih dari 1 miliar dolar. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham tersebut terus turun sampai hampir tidak ada nilainya. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan, tepatnya pada tanggal 2 Desember 2001. CEO Enron mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002. Akan tetapi, masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur perusahaan pada tanggal 4 Februari. Mr. Lay mengundurkan diri dari Dewan Direktur perusahaan. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta dolar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Pemerintah Amerika Serikat melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses pengadilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembebanan afiliasi yang tergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Pada tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson Joseph Barandino mengundurkan diri dari jabatannya. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab auditor Enron,
mengaku bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Pada tanggal 9 April 2002, Jeffrey McMahon mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan penghambatan terhadap proses peradilan. Permasalahan audit atau pelanggaran kode etik. Arthur Andersen LPP, salah satu firma akuntansi di Amerika Serikat, telah melakukan pelanggaran etika dalam pelaksanaan pengauditan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama, adanya praktek discrimination of information atau unfair discrimination, terlihat dari tindakan dan perilaku yang tidak sehat dari manajemen yang berperan besar pada kebangkrutan perusahaan. Terjadinya pelanggaran terhadap norma etika corporate governance dan corporate responsibility oleh manajemen perusahaan, dan perilaku manajemen perusahaan merupakan pelanggaran besar-besaran terhadap kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, adanya penyesatan informasi. Dalam kasus Enron, pihak manajemen Enron maupun Arthur Andersen mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat. Tetapi, demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik, kedua belah pihak merekayasa laporan keuangan mulai dari tahun 1985 hingga Enron menjadi hancur berantakan. Bahkan CEO Enron saat menjelang kebangkrutannya masih tetap melakukan deception dengan menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Andersen tidak mau mengungkapkan apa sebenarnya terjadi dengan Enron. Bahkan, awal tahun 2001, berdasarkan hasil evaluasi Enron tetap dipertahankan. Yang ketiga, Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik, tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan. Andersen juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus Enron. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Di sini, Andersen telah ingkar dari sikap profesionalisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan menerbitkan laporan audit yang salah dan menyesatkan. Yang keempat, dari kasus ini banyak terjadi perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis yang paling mengemuka di sini adalah adanya manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan seolah-olah kinerja perusahaan baik. Andersen telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder untuk memberikan suatu informasi yang adil mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah. Selanjutnya, faktor tersebut adalah merupakan perilaku tidak etis yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam dan dalam bisnis, membahayakan. Faktor penyebab kecurangan tersebut diantaranya dilatar belakangi oleh sikap tidak etis, tidak jujur, karakter moral yang rendah, dominasi kepercayaan, dan lembaga pengendali. Hal tersebut akan dapat dihindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Selanjutnya, terungkapnya kasus. Dengan terungkapnya kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom, pada kasus Enron, kecurangan terletak pada laporan keuangan perusahaan yang dimanipulasi agar terlihat bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan Enron sengaja dimanipulasi dengan cara melakukan markup pada pendapatan perusahaan. Sharon Watkin, salah satu eksekutif Enron yang tak tahan lagi terlibat dalam manipulasi itu, mengungkap skandal korporasi yang terjadi di Enron kepada publik. Sharon Watkin menjadi seorang whistleblower, dan keberanian Watkin inilah yang membuat semuanya menjadi terbuka. Manajemen Enron telah menggelembungkan markup pendapatannya sejumlah 600 juta US dollar dan menyembunyikan hutangnya sejumlah 1,2 miliar US dollar. Proses pengusutan atas kasus ini juga membuahkan suatu penemuan yang menarik, yaitu kisah pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lain
Pada tanggal 12 Oktober 2001, Arthur Andersen menerima perintah dari para pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh materi audit, kecuali berkas-berkas yang paling dasar. Komplikasi skandal ini bertambah karena belakangan diketahui banyak sekali pejabat tinggi Gedung Putih dan politisi di Senat Amerika Serikat yang pernah menerima kecurangan dana politik dari perusahaan ini. Dengan menjadi whistleblower, Serlatkin telah berhasil membuka skandal yang begitu besar yang juga melibatkan petinggi-petinggi di Amerika Serikat pada waktu itu.